Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Is Aisyah Ahadiah di kelas PKN. Para peserta didik, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang hak asasi manusia. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan hak asasi manusia tidak terlepas dari sejarah penindasan dan perlakuan sewenang-wenang pihak penguasa kepada kaum yang lemah, seperti perlakuan diskriminatif, tindakan penindasan yang menimbulkan penderitaan, baik itu penderitaan korban jiwa maupun harta benda. Kesadaran manusia untuk lepas dari penindasan tersebut melahirkan gerakan perlawanan dan pemberontakan untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang pertama yaitu pemberontakan G30S PKI. Pengkhianatan gerakan G30S PKI menorehkan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Peristiwa G30S PKI ditandai dengan penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan yang sadis yang dilakukan oleh PKI kepada para perwira militer, baik yang berada di Jakarta maupun di Yogyakarta. Kita tahu ke-10 perwira militer tersebut merupakan korban gerakan G30S PKI tersebut, diberi gelar kehormatan oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan revolusi. Dan saat ini ke-10 perwira korban pengkhianatan G30S PKI tersebut ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak asasi yang terjadi di Indonesia yaitu kasus Tanjung Priok. Kasus Tanjung Priok terjadi pada tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah syara dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia di mana terdapat ratusan korban jiwa meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan. Selanjutnya, pelanggaran hak asasi yang terjadi di Indonesia yaitu terbunuhnya Marsina, seorang pekerja wanita dari PT Catur Putra Surya Porong, Jawa Timur pada tahun 1994. Marsina adalah salah satu korban pekerja dan dia sebagai aktivis yang membela hak-hak pekerja di PT Catur Putra Surya Porong, Jawa Timur. Dia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Peristiwa selanjutnya adalah kasus terbunuhnya seorang wartawan yang bernama Fuad Muhammad Sarifuddin pada tahun 1996. Diduga wartawan tersebut diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas. Peristiwa selanjutnya adalah peristiwa Aceh.
peristiwa Aceh yang terjadi pada tahun 1990 telah banyak memakan korban, baik dari pihak aparat maupun penduduk sipil. Yang tidak berdosa tentunya, peristiwa Aceh diduga dipicu oleh unsur politik di mana terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka. Peristiwa hak asasi selanjutnya adalah peristiwa penculikan para aktivis politik pada tahun 1998. Telah terjadi peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis yang menurut catatan dari Kontras ada 23 orang yang mengalami penculikan, 1 orang meninggal dunia, dan 9 orang dilepaskan, dan 13 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Selanjutnya adalah peristiwa Trisakti dan Semanggi. Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998. Ada 4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Tragedi Semanggi I terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998. 17 orang warga sipil meninggal, dan tragedi Semanggi II pada 24 September 1999, 1 orang mahasiswa meninggal dan 217 orang luka-luka. Para peserta didik yang Ibu banggakan, mari kita lanjutkan lagi pembahasan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Peristiwa selanjutnya adalah peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca jajak pendapat. Kasus pelanggaran hak asasi manusia menjelang dan pasca jajak pendapat pada tahun 1999 di Timor Timur secara resmi ditutup setelah penyerahan laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan KKP Indonesia Timur Leste kepada kedua kepala negara terkait. Kemudian kasus selanjutnya adalah kasus di Ambon. Peristiwa yang terjadi di Ambon pada 1999 berawal dari masalah sepele yang merambat kepada masalah SARA, sehingga dinamakan perang saudara, di mana telah terjadi penganiayaan, pembunuhan yang memakan banyak korban. Kemudian kasus selanjutnya yang peristiwa hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus Poso pada tahun 1998 sampai 2000. Telah terjadi pemberontakan di Poso yang memakan banyak korban, yang diakhiri dengan terbentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKAUB di Kabupaten Dati II Poso. Selanjutnya adalah kasus Dayak dan Madura. Ini terjadi pada tahun 2000. Terjadi pemberontakan antara suku Dayak dan Madura atau pertikaian etnis yang juga banyak memakan korban dari kedua belah pihak. Para peserta didik, kasus selanjutnya yang terjadi yaitu pada tahun 2002, yaitu kasus TKI di Malaysia. Terjadi peristiwa penganiayaan terhadap tenaga kerja wanita Indonesia dari persoalan penganiayaan oleh majikannya atau sampai gaji yang tidak dibayar. Itu yang terjadi pada para TKI di Malaysia. Kemudian ada juga kasus-kasus yang lain. Kasus apakah itu? Mari kita lihat.
Kasus klien ini, selain kasus-kasus besar seperti yang Ibu sebutkan di atas, terjadi juga pelanggaran hak asasi manusia seperti di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan keluarga antara lain, ya, pertama misalnya orang tua yang memaksakan keinginannya kepada anaknya, ya, ini juga merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia di dalam keluarga. Yang kedua, misalnya orang tua menyiksa, menganiaya, menghilangkan nyawa anaknya sendiri. Dan kasus ini banyak terjadi di masyarakat. Seperti yang kita lihat di beberapa media massa, baik itu surat kabar maupun televisi. Kemudian kasus yang lainnya adalah kasus seorang anak yang melawan, menganiaya, menghilangkan nyawa saudaranya atau orang tuanya sendiri, ya. Dan ini juga banyak terjadi di masyarakat kita dikarenakan kurang pahamnya terhadap hak asasi manusia, juga kurang memahami ajaran agama. Kemudian kasus yang lainnya yaitu ada majikan atau anggota keluarga yang memperlakukan pembantunya dengan sewenang-wenang di rumah, sehingga pembantunya tersebut mengalami penganiayaan, ya, dan ini juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dalam keluarga. Baik, peserta didik yang Ibu banggakan, kita akan lanjutkan pembahasan tentang contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat. Antara lain, yang pertama adanya pertikaian antar kelompok. Yang kedua, adanya pertikaian antar geng, ya. Misalnya contohnya ada geng motor dan sebagainya. Atau antar suku. Ya. Ini semua merupakan konflik sosial. Kemudian yang kedua, perbuatan main hakim sendiri. Ya, salah satu contoh misalnya ada seorang pencuri atau ada anggota masyarakat yang tertangkap basah melakukan perbuatan asusila. Kemudian masyarakat menghakiminya, ya, di tempat dan sebagainya. Dan ini juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, ya. Kemudian anak-anakku sekalian, banyak contoh-contoh lain yang bisa kita lihat, kita baca di media massa maupun di televisi. Yang ketiga, kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat, ya, merusak sarana atau fasilitas umum karena kecewa atau tidak puas dengan kebijakan yang ada. Dan ini juga sering terjadi. Padahal kita tahu bahwa fasilitas umum itu merupakan sarana yang diberlakukan untuk masyarakat, yang mana fasilitas umum harus kita jaga, ya. Kemudian para peserta didik yang Ibu banggakan, pelanggaran HAM ada dua kategori. Ada pelanggaran HAM ringan dan ada pelanggaran HAM berat, ya. Pelanggaran HAM yang dikategorikan ringan itu diselesaikan melalui peradilan umum. Dan yang kedua, pelanggaran HAM dikategorikan HAM berat diselesaikan melalui peradilan HAM atau peradilan HAM ad hoc. Kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, informasi yang dibutuhkan dapat dicari melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Selain itu, penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang diatur dalam KUHP dan undang-undang lain juga melalui proses pengadilan di pengadilan umum. Kemudian di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN atau Lembaga Peradilan dan Komnas HAM. Nah, anak-anakku sekalian, demikian pembahasan tentang
hak asasi manusia, ya. Dengan demikian kalian bisa tadi menyebutkan contoh-contoh pelanggaran HAM, juga dapat menjelaskannya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa belajar sendiri secara mandiri di rumah. Kemudian apabila ada pertanyaan, ya, kalian boleh tanyakan di grup kelas PKN. Insya Allah nanti kita akan membahas bersama-sama agar kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ini dapat kita pahami dengan baik, ya. Untuk itu, Ibu persilahkan kalian untuk menayangkan pertanyaan di kelas PKN. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.